뭐하냐? Halo teman-teman Story Nema, udah boker? Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin drakor To Be Continued part selanjutnya. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya permen. Nah, gimana aksi dan keseruannya? Langsung aja deh, tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Di akhir part kemarin, Arin lagi ngerasa jijik itu sama abangnya yang emang tingkahnya norak abis. Lalu part 2 pun berlanjut. Terlihat Arin masih diam di kelas tuh saat jam udah kelar. Yerum ngajakin pulang sih, tapi Arin masih ogah, terus nyuruh Yerum pulang duluan. Abis itu dia kembali memainkan HP-nya sambil mengingat obrolannya sama Moonbin yang kelihatannya masih meragukan bakal balik lagi ke boyband sama Enbo atau enggak. Karena Moonbin berpendapat kalau Enbo sudah memutuskan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Itulah kenapa dia enggan membentuk boyband lagi bersama Enbo. Kemudian Arin pun bangun dari lamunannya lalu memutuskan pulang. Di depan minimarket, Jinjin sama MJ lagi ngebahas permasalahan yang terjadi antara Enbo dan Moonbin yang sepertinya akan sulit diatasi. Soalnya Enbo dan Moonbin sama-sama keras kepala. Tiba-tiba aja mereka nyadar kalau Arin lah satu-satunya orang yang mampu menjadi problem solver di antara mereka berdua. Walau demikian, mereka berdua sadar kalau Moonbin sebenarnya emang angkuh. Nggak taunya, Yerum muncul dan mendengar bagian akhir obrolan mereka. Dia lantas bertanya soal kebenaran obrolan mereka. Mereka malah diem aja. Alhasil, di sisi lain, Arin menemui Enwo untuk membicarakan sesuatu. Belum sempet ngeluarin apa yang mau dia sampein. Ujuk-ujuk deh Yerum datang sambil mencak-mencak gak karuan men. Dan karena gak paham apa yang Yerum bicarakan, Enwo dan Arin pun ngelihat Yerum dalam gerak slow motion. Ada-ada aja nih para bocah. Di tempat lain, dua orang berandalan lagi selfie gak jelas tuh di atas motor Moonbin. Begitu Moonbin datang, mereka malah makin gak jelas gitu men. Petantang-petenteng di depan Moonbin seolah-olah motor itu punya nenek moyang mereka. Moonbin yang males ngeladenin orang sarap cuman nyuruh mereka enyah dari hadapannya. Lah kok mereka malah 뭐하냐? 그런 거 쪽팔리네 당하기 전에 가라니까. begitu mereka mau bertindak lebih jauh lagi, Rocky dan gengnya yang lagi latihan gak jauh dari situ datang. Otomatis, dua berandal kampret itu pun cabut sambil ngelemparin ancaman tuh ke Moonbin. Abis para kampret tadi udah minggat, Rocky nanya tuh ke Moonbin soal masalah tadi. Dan Moonbin pun tersenyum sambil menenangin soibnya itu. Di sisi lain, Jinjin, MJ, dan Sanha khawatir kalau didiemin masalah Enbo sama Moonbin bakal menggerogoti boyband mereka yang mengakibatkan mereka nggak bakal bisa debut. Gak lama, Arin dan pacar Sanha datang. Terus Sanha sama ceweknya langsung pamit dari sana. Nah, abis Sanha pergi, Arin ngasih tahu idenya ke mereka biar Moonbin mau nggak mau harus bergabung dengan boyband lagi. Intinya sih, Jinjin sama MJ harus bisa ngebujuk Rocky. Soalnya ternyata Rocky dan Moonbin itu abang adik men. Bahkan Moonbin ini sayang banget sama Rocky. Apa yang Rocky pengen pasti bakal dikabulin sama Moonbin. Akhirnya mereka ngebagi tugas. Jinjin sama MJ harus perform di depan Rocky buat narik perhatiannya. Sedangkan Arin ngebujuk Moonbin biar ikut sama dia ngeliat perform mereka. Dimulailah rencana mereka. Jinjin mulai pamer skill nge-rapnya tuh di depan Rocky. Alhasil, Rocky yang mulai panas ngelihat penampilan Jinjin pun nggak mau kalah men. Tepat ketika Jinjin sama Rocky lagi perform, Arin ngajak Moonbin nonton aksi mereka. Arin mulai mancing-mancing nanya tuh soal aksi Jinjin sama Rocky. Sambil ngelempar senyum, Moonbin ngejawab kalau dia cuma pengen nonton tanpa komen apa-apa. Tapi Moonbin memuji usaha Arin yang udah bikin skenario pertemuan dia, Rocky, Jinjin, dan juga MJ. Jinjin, MJ, Rocky akhirnya nyamperin Moonbin sama Arin. Di sana, Jinjin mempropagandakan kalau penampilannya sama Rocky sebagai duo rapper sudah nggak ada duanya sedunia. Terus, MJ ngajak Moonbin datang latihan lagi bareng Rocky. Tapi belum dijawab, Arin udah ngajak Moonbin untuk bicara empat mata. Arin mulai memuji penampilan Rocky di depan Moonbin.
Dan ngelihat ekspresi Moonbin yang lagi happy, dia mulai ngajak Moonbin untuk mempersatukan lagi boyband mereka yang udah berceceran. Tapi sialnya, pas Arin nyebut kalau Rocky itu mirip sama Eunwoo, Moonbin langsung ngegas tuh men. Dia nggak suka Arin ngebahas itu, terus langsung cabut gitu aja. Sedangkan Jinjin sama MJ masih berusaha ngebujuk Rocky untuk bergabung dalam boybandnya. Mereka berdua meyakinkan Rocky kalau mereka bersatu dalam festival sekolah nanti, penampilan mereka pasti akan sangat pecah di depan penonton. Mereka juga bilang kalau pengaruh Eunwoo dalam pembuatan lagu juga sangat penting buat mereka. Di sisi lain, pas si Eunwoo lagi dengerin musik di HP-nya, lah kok Moonbin malah ngebut naik motornya men. Gak disangka, mereka berdua ternyata memikirkan hal yang sama, yaitu kebersamaan saat mereka latihan bernyanyi di ruang musik sekolah bareng Jinjin dan NJ, yang tentu aja kini hanya tinggal kenangan. Sedangkan Jinjin, MJ, Rocky sedang berkumpul di depan minimarket. Rocky bercerita kalau orang tua Moonbin sangat gak setuju kalau dia masuk ke industri hiburan. Ya walaupun Moonbin masih tetap ngeyel dan justru malah membantu teman-temannya yang lain dengan cara melatih mereka ngedance, nge-rap, nyanyi, dan lain-lain. Dari situlah Moonbin bisa bertahan hidup. Soalnya duit yang dia dapat dari melatih itu cukup besar untuk anak seusia Moonbin. Rocky juga nambahin kalau teman-teman Moonbin itu masih menunggu keluarnya album debut Moonbin. Sesampainya di rumah, Arin udah siap-siap mau bikin catatan tuh. Lah kok tiba-tiba dia teringat percakapannya dengan Eunwoo. Dalam kilas balik itu, kita melihat Arin sempat meminta Eunwoo berdamai dengan Moonbin. Tapi Eunwoo malah nyuruh Arin untuk tenang dan gak perlu mengkhawatirkan apapun. Sampai tiba-tiba si abang kampret ngebuyarin semua lamunan Arin. Karena enak ngeliat tingkah abangnya yang gak penting banget, Arin pun milih masuk kamar buat ngelamunin Nema. Keesokan paginya, lagi-lagi Yeoreom mengeluh soal rencananya yang bakal berantakan. Dia minta MJ ngebantu, tapi dia malah gak percaya saat dengar kalau MJ udah berusaha keras ngeyakinin mereka, terus nyuruh MJ ngebawain tasnya. Alhasil, beberapa saat kemudian, MJ ketemu sama Rocky tuh. Terus mereka ngobrol-ngobrol bentar. Ternyata Rocky lagi nungguin Moonbin, tapi kayaknya dia gak masuk. Karena itu, dia berniat buat nyamperin Moonbin. Begitu Rocky pergi, MJ ngeliatin Jinjin lagi jalan ke arah dia. MJ-nya ke Jinjin buat nyampein kabar gembira kalau Rocky mau nyoba ngeyakinin Moonbin. Tapi Jinjin kayak gak paham gitu men sama yang diceritain MJ. Otomatis MJ jadi ketar-ketir dong. Masa iya Jinjin juga kehilangan ingatannya kayak Eunwoo kemarin. MJ ngintilin Jinjin terus tuh, bahkan sampai masuk ke kelas. Dia penasaran apa Jinjin balas dendam ke dia dengan berpura-pura hilang ingatan. Akhirnya karena udah frustasi, MJ mulai ngetes Jinjin tuh. Tapi dia malah makin stres tuh men. Soalnya dia bingung harus ngapain gara-gara Eunwoo sama Jinjin sama-sama hilang ingatan. Dia ngeluh kalau dia nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Di tempat lain, Eunwoo yang lagi kusyuk latihan di ruang musik diresek sama senior kampret dan anak buahnya. Dia ngeledekin Eunwoo soal boybandnya yang bubar. Tentu aja, Eunwoo yang males ngeladenin bacot cowok ember pun milih enyah dari tempat itu. Sedangkan Moonbin sedang resah sendirian nih men. Dia keinget sebuah kejadian. Jadi, dulu saat boybandnya masih kompak, dia pernah didamret sama seorang om gara-gara buang puntung rokok sembarangan. Karena udah nyoba ngejelasin tapi itu om gak mau denger, seketika kesabaran Moonbin habis men. Dia maju buat ngajak berantem tuh cowok. Untung aja ditahan sama temen-temennya. Pria itu pokoknya bersikeras ngusir Moonbin dan yang lain untuk enyah dari tempat itu. Moonbin, Eunwoo, Jinjin, MJ bingung harus melakukan apa. Eunwoo akhirnya ngomel deh ke Moonbin yang gampang panas kalau ngadepin masalah. Tapi apa daya, Moonbin hanya bisa minta maaf ke Eunwoo. Setelah kesadarannya kembali, Moonbin mencolokkan HP-nya dengan laptop. Setelah itu, dia menemukan not lagu yang ditulis oleh Eunwoo. Sepertinya tempat itu adalah basecamp boyband mereka. Ternyata gak cuma Moonbin tuh yang gelisah, Eunwoo, Jinjin, MJ, serta Arin dan Yeoreom juga gelisah. Mereka bertanya-tanya gimana jadinya festival sekolah bisa dilakukan tanpa adanya 3 member lainnya. MJ ngajak mereka latihan dulu, tapi karena Jinjin gak setuju, maka MJ mengajak mereka untuk menemui Moonbin dulu, mumpung Rocky udah mau ngebantu. Lah kok Jinjin malah kaget dan nanyain di mana Moonbin sekarang. Atas dasar itulah, MJ makin yakin kalau Jinjin benar-benar hilang ingatan. Dan saat itu, ternyata Arin memperhatikan reaksi MJ men. Terus gak lama, ibu guru datang untuk ngasih tahu kalau festival sekolah hanya bisa dimenangkan oleh 1 tim saja.
Abis bilang gitu, dia menyemangati Eunwoo, Jinjin, dan MC, lalu pergi. Arin ngejauh dari teman-temannya buat nelpon Moonbin tuh. Moonbin bilang kalau dia baru aja dari basecamp boyband untuk dengerin musik dan lagu yang pingin dia dengerin. Arin ngira kalau Moonbin udah mau balik lagi, tapi ternyata enggak. Terus telepon pun kelar. Arin kemudian melihat ibu guru dan pak guru lagi serius ngobrol berdua. Dia ngumpet buat nguping tuh. Beberapa saat kemudian, Arin menggumamkan kata-kata yang akan diucapkan Pak Guru dari tempat persembunyiannya. Dan bener aja men, ternyata Pak Guru mengatakan kata-kata persis seperti yang digumamkan Arin. Wow, apa Arin akhirnya ingat kalau dia datang dari masa depan ya? Di tempat lain, Moonbin latihan bareng sama teman-temannya di bawah jembatan. Mereka ngedance bareng sambil dihadiri para dedek gemes yang kegatelan. Di sisi lain, dua cowok kampret kapan hari ternyata lagi ngintai Moonbin men. Dia juga terlihat sedang menghubungi seseorang. Di tempat lain, MJ mencoba untuk meyakinkan diri kalau Jinjin cuma pura-pura, tapi ternyata emang hilang ingatan beneran. Pas MJ udah bingung harus berbuat apa lagi, tiba-tiba Yerum sama Arin dateng. Yerum ajak Jinjin dan MJ buat latihan dulu, tapi mereka berdua belum mau karena Eunwoo belum datang. Lalu MJ menarik Arin keluar untuk bicara. Arin nanya, kenapa MJ malah bertengkar sama Jinjin? MJ ngejawab kalau mereka nggak bertengkar, cuman Jinjin tiba-tiba lupa sama masa depan. Nah, ngerasa keceplosan, MJ ngalihin topik tuh. Dia minta Arin buat ngebujuk Moonbin, soalnya selama ini Moonbin selalu dengerin omongan Arin. Di sisi lain, Eunwoo lagi jalan sendirian menuju ke sekolah lagi. Di depan sekolah, dia keinget obrolan sama senior kampretnya. Jadi, saat itu Eunwoo memilih pergi daripada merasa terganggu dengan seniornya. Tapi sebelum Eunwoo benar-benar pergi, si senior kampret itu nawarin Eunwoo buat gabung sama boybandnya. Dan dia ngasih tahu Eunwoo kalau mereka akan latihan di ruangan itu sepulang sekolah. Atas dasar itulah, Eunwoo akhirnya memantapkan hati dan berjalan menuju ruang latihan di sekolah. Sedangkan MJ baru dapat kabar bagus dari Rocky yang ngundang dia bareng Jinjin ntar sore buat ketemu sama Moonbin. Rocky berniat membantu mereka untuk membujuk Moonbin. Tapi di saat bersamaan, MJ masih galau tuh karena Jinjin hilang ingatan dan sudah terjebak ke masa lalu. Dia jadi bingung harus melakukan apa. Singkat cerita, Rocky menemui Moonbin di bawah jembatan tempat biasa dijadikan latihan ngedance dan nge-rap. Dia mulai ngebujuk Moonbin tuh. Tapi percakapan mereka harus terganggu karena dua kampret berandalan kemarin datang sambil ngajak komplotannya men. Mereka ngotot kalau keberadaan Moonbin, Rocky dan yang lain sangat berisik dan mengganggu. Rocky maju dong dan bilang kalau dia udah latihan ngedance di sana selama 3 tahun. Lah kok mereka malah makin nyolot. Di sisi lain, Eunwoo sudah sampai di depan ruang latihan musik. Dia menarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Kayak ritual Nema. Lalu dia masuk. Kembali ke bawah jembatan di mana Rocky dan Moonbin lagi ngadepin para berandalan. Si pemimpin kampret nyuruh Rocky sama Moonbin minggat dari tempat itu sekarang juga. Tentu aja, Rocky nolak. Alhasil, ngelihat Rocky yang kena toyor, Moonbin gak terima dong. Dan terjadilah perjotosan di antara mereka. Di tempat lain, Eunwoo masuk ke ruang latihan musik di mana 4 seniornya udah nungguin. Ngelihat Eunwoo datang, leader dari tim senior itu memberikan lirik lagu bagian yang akan dinyanyikan oleh Eunwoo. Dan geser ke MJ dan Arin yang sedang jalan menuju bawah jembatan di mana mereka akan menemui Rocky sama Moonbin. Dalam perjalanan, MJ akhirnya bercerita kalau dia, Jinjin, dan Eunwoo terlempar dari masa depan dan kembali ke masa kini. Namun, dia kini merasa sendiri setelah Jinjin dan Eunwoo hilang ingatan. Tapi, belum sempat MJ ngejelasin maksudnya, mereka mendengar suara gaduh di bawah jembatan. MJ dan Arin ngeliat Moonbin sama Rocky terlibat perkelahian dengan para berandalan. Keduanya pun buru-buru mendekat untuk ngasih bantuan. Di sisi lain, Eunwoo yang memutuskan bergabung dengan boyband lain telah menerima lirik lagu bagian yang akan dinyanyikannya. Tapi, pas seniornya ngejelasin, dia hanya termenung. Ngelihat itu, seniornya nyuruh Eunwoo untuk santai dan gak usah ngerasa canggung. Di bawah jembatan, Rocky bergabung di sebelah Moonbin untuk bersiap membantunya melawan para begundal. Saat itu, MJ dan Arin bersembunyi di balik tiang beton jembatan layang. MJ ngasih tahu Arin kalau dia akan ngebantu Rocky dan Moonbin. Lalu kemudian... Ada-ada aja nih kunyuk atuh.
Ngelihat itu, tentu aja semua orang langsung tertegun, termenung, terbuai, dan apa lagi ya? Ya gitulah. Eunwoo yang masih bimbang tiba-tiba mendapat telepon dari Arin yang ngasih tahu keadaan Moonbin, Rocky, dan MJ. Eunwoo yang tahu kalau Moonbin emang gampang panas, gak ada niat ngebantu dan malah tutup telepon, terus balik ke boyband barunya. Di perpustakaan sekolah, Sanha yang kencan sama Yejin ketiduran tuh. Saat itu, Yejin ngambil HP-nya untuk nulis pengingat tanggal jadian mereka. Abis itu, lah kok ada telepon masuk dari Jinjin. Dia buru-buru ngebangunin Sanha. Dalam kondisi ngantuk, Sanha menerima panggilan Jinjin. Tapi seketika dia langsung kaget dan jiwanya pun langsung berkobar. Nah, setelah itu Sanha minta maaf tuh ke Yejin karena harus buru-buru pergi. Dan abis dapat restu dari si Dede Imut, Sanha pun segera pergi menuju tempat Jinjin dan Yeorum menunggu di dekat jembatan layang. Yeorum yang udah khawatir sama keadaan Moonbin dan yang lainnya pun segera mengajak mereka berdua mendekati tempat perkelahian. Sedangkan di tempat lain, leader boyband senior sekolah nyuruh Eunwoo untuk nyanyiin lirik lagu di bagian pertama. Tapi Eunwoo masih aja bengong. Senior itu ngingetin lagi kalau Eunwoo cuma buang-buang waktu aja sama timnya yang dulu. Seketika, Eunwoo lagi-lagi narik nafas panjang dan langsung ngelempar kertas berisi lirik ke muka seniornya. Terus cabut ninggalin mereka. Di bawah jembatan, Jinjin, Sanha, dan Yeorum muncul. Arin kaget ngelihat Yeorum membawa traffic cone. Jinjin dan Sanha mengingatkan Yeorum untuk menunggu bersama Arin, tapi dia nolak. Pikirnya sih dia kan cewek, gak mungkin dong kalau mereka sampai mukul cewek. Akhirnya Jinjin sama Sanha maju. Di belakang mereka, Yeorum mengangkat traffic cone-nya dan ikutan menyerang. Alhasil, aduh, gila tuh kampret, cewek juga dicolong. Ngelihat itu, MJ langsung gak terima tuh Yeorumnya dipukul. Dia pun langsung nyerang balik orang yang udah mukul di Yeorum. Tentu aja, Arin yang melihat perkelahian brutal itu pun jadi ngeri men. Dia celingak-celingu nyariin sosok Eunwoo yang gak nongol-nongol. Padahal saat itu Eunwoo tengah berlari menuju bawah jembatan layang untuk ngebantu mereka. Karena part 2 kelar. Gak tahan deh kalau lihat Yeorum tersakiti, jadi pengen ngehalalin. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.